Kamu harus tahu 5 fakta unik tentang Haji Rhoma Irama. Yang pertama, lagu Adu Domba pernah menuai kontroversi. Lagu Adu Domba yang dimiliki oleh Rhoma Irama memang menjadi kontroversial karena dianggap memiliki nuansa yang dapat memicu perpecahan antara umat Islam dan Kristen. Lagu ini dirilis pada tahun 2002 dan liriknya menggambarkan dua kelompok yang saling bertentangan dan berusaha memanipulasi massa. Kontroversi seputar lagu Adu Domba muncul karena beberapa bagian liriknya dianggap dapat mengandung unsur-unsur yang merujuk pada perbedaan agama dan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kelompok agama tertentu. Lagu ini dituduh sebagai bentuk stereotip dan diskriminatif terhadap kelompok Kristen. Beberapa pihak, terutama dari kalangan Kristen, menganggap bahwa lagu ini dapat memicu ketegangan dan memperburuk hubungan antara umat Islam dan Kristen di Indonesia yang dikenal karena toleransinya terhadap beragam agama. Sebagai tanggapan terhadap kontroversi ini, beberapa orang dan kelompok memilih untuk melarang atau mengecam lagu tersebut. Ketika lagu tersebut menuai kontroversi, Rhoma Irama berusaha menjelaskan bahwa maksud lirik lagu ini adalah untuk menyampaikan pesan tentang manipulasi dan perpecahan yang dihadapi oleh masyarakat, bukanlah untuk merujuk pada perbedaan agama. Namun, persepsi terhadap makna lirik bisa berbeda di antara pendengar dan kontroversi tetap berlanjut. Kasus ini menyoroti kompleksitas dalam menyampaikan pesan dalam karya seni dan pentingnya mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh lirik dan makna dari suatu lagu, terutama dalam konteks yang memiliki sensitivitas agama dan etnis. Yang kedua, pernah dianggap melanggar norma agama. Pada tahun 2008, Rhoma Irama menghadapi kontroversi yang cukup besar ketika ia dihentikan sementara oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tampil di panggung. Kontroversi ini terkait dengan penampilan dan perilaku panggungnya yang dianggap melanggar norma agama Islam, yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Rhoma Irama dikenal sebagai penyanyi dangdut yang juga mengangkat pesan moral dan agama dalam lirik-lirik lagunya. Namun, dalam beberapa penampilannya, ada elemen-elemen yang dianggap oleh sebagian orang sebagai tampilan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. MUI menganggap bahwa ada beberapa aspek dari penampilannya yang tidak pantas menurut norma-norma agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah organisasi Islam yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, terutama dalam hal penilaian terhadap isu-isu keagamaan. Tindakan MUI untuk menghentikan Rhoma Irama dari tampil di panggung adalah bagian dari tanggapan terhadap keprihatinan yang muncul di kalangan umat Islam mengenai konten dan perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Kontroversi ini menggarisbawahi pentingnya sensitivitas terhadap norma agama dalam karya seni dan hiburan, terutama ketika para seniman memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Kejadian ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara seni, agama, dan budaya dalam konteks Indonesia yang beragam. Yang ketiga, inovator alat musik. Haji Rhoma Irama dikenal sebagai inovator dalam dunia musik Indonesia, dengan menciptakan alat musik baru yang dikenal sebagai organ tunggal. Organ tunggal adalah instrumen musik elektronik yang menggabungkan berbagai suara dan ritme dalam satu alat, memungkinkan satu pemain untuk menghasilkan suara orkestra lengkap secara mandiri. Sebelum organ tunggal diciptakan, orkestra tradisional dan kelompok musik biasanya membutuhkan beberapa pemain untuk menghasilkan berbagai suara dan ritme yang berbeda. Namun, Rhoma Irama ingin menghadirkan pengalaman tersebut dalam satu alat yang dapat dimainkan oleh satu pemain saja. Inilah awal mula terciptanya organ tunggal. Organ tunggal dilengkapi dengan berbagai jenis suara instrumen seperti keyboard, drum, bass, dan berbagai efek suara lainnya. Dengan alat ini, seorang penyanyi atau pemain musik dapat tampil seolah-olah ada sebuah grup musik lengkap, menghasilkan musik yang beragam dan menghibur. Inovasi ini memberikan kontribusi besar dalam popularitas genre dangdut, karena organ tunggal menjadi alat utama dalam musik dangdut dan membantu menghadirkan suara musik yang khas dan mudah dikenali. Alat musik ini juga memungkinkan para musisi untuk tampil secara mandiri dalam berbagai acara musik dan hiburan. Yang keempat, berkarir dari muda. Rhoma Irama memulai karir musiknya sejak usia muda dan belajar memainkan berbagai alat musik, termasuk gitar, sejak masa remajanya. Bakatnya dalam musik sudah tampak sejak dini. Sejak usia remaja, Rhoma Irama telah menunjukkan minat yang kuat dalam dunia musik. Ia belajar memainkan gitar dan alat musik lainnya dengan tekun, dan kemudian mulai mengembangkan kemampuan bermusiknya dengan bermain di beberapa kelompok musik kecil. Bakatnya dalam bernyanyi dan bermusik semakin terlihat melalui latihan dan eksplorasi musik selama masa-masa awal karir. Dalam perjalanan kariernya, minat dan dedikasinya dalam bermusik membawanya untuk eksperimen dengan berbagai gaya musik dan genre.
Itu membantu memperkaya kreativitasnya sebagai musisi dan membantunya menciptakan identitas musik yang unik, yang akhirnya membuatnya menjadi salah satu tokoh terpenting dalam dunia musik dangdut di Indonesia. Perjalanan Rhoma Irama dari belajar alat musik dari remaja hingga menjadi salah satu penyanyi dan pencipta lagu paling terkenal di Indonesia mencerminkan tekad dan dedikasinya untuk berkarya di dunia musik sejak usia muda. Dan yang terakhir, terlahir dalam keluarga musisi. Rhoma Irama tumbuh dalam lingkungan yang berhubungan erat dengan dunia musik. Ayahnya adalah seorang pemain biola dan ibunya adalah seorang penyanyi, yang keduanya memberikan pengaruh awal yang kuat terhadap minat musiknya. Kehadiran kedua orang tuanya yang juga memiliki bakat musik telah menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi musikal Rhoma Irama sejak usia dini. Pengaruh dari ayahnya yang seorang pemain biola mungkin telah membantu membentuk pemahaman awalnya tentang harmoni, melodi, dan elemen musik lainnya. Sementara itu, kehadiran ibunya sebagai penyanyi mungkin telah membangkitkan minat Rhoma Irama dalam bidang vokal dan pengaruh ekspresif vokal dalam musik. Pertumbuhan dalam keluarga yang berhubungan dengan musik memberi Rhoma Irama keuntungan sejak awal dalam mengenal dan memahami dunia musik. Pengalaman ini kemungkinan telah membantunya mengasah kemampuan bermusiknya sejak usia muda dan menginspirasi minatnya dalam berkarya dalam bidang musik. Dalam konteks keluarganya yang syarat dengan musikalitas, Rhoma Irama mungkin telah menemukan dorongan dan dukungan untuk menjelajahi passionnya dalam bermusik dan akhirnya menjadi salah satu tokoh musik paling ikonik di Indonesia.